Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah di hari yang sangat cerah ini jumpa kembali dengan Mbak Bambang. Mudah-mudahan teman-temanku di seluruh Nusantara dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apa. Amin, amin ya robbal alamin. Nah teman-temanku, sebelum kegiatan ngebolang, karena memang sudah beberapa minggu Mbak Bambang tidak ngebolang karena sangat ekstrim cuacanya ya. Siang malam hujan terus. Jadi terpaksa kita mengaji alam di rumah saja ya, di rumah saja. Nah, di pagi hari ini singkat saja Mbak Bambang akan menjelaskan kembali yaitu tentang temuan Mbak Bambang, yaitu kayu ya, yang disebut juga rajanya kayu bertuah ya, rajanya kayu bertuah, yaitu kayu santigi atau satigi ya. Kayu satigi itu hidupnya di pinggir pantai ya, di pinggir pantai, atau juga ada yang di daratan di gunung. Nah inilah kayunya ya. Ciri-ciri kayunya seperti ini. Nah, ini memang membuat combong ya, membuat combong ini, membuat combong. Ini juga banyak combongnya di dalam, ini banyak combongnya ya. Ini saling tembus, dan kayu ini berat ya, berat, kemudian padat. Ya, padat kayunya itu. Ini kayunya warnanya kecoklatan ya, kecoklatan. Nah, ini yang disebut kayu santigi. Nah, teman-temanku, di balik benda ini ada mitos-mitos yang konon katanya ya, ini untuk menangkal energi-energi negatif yang ada di dalam rumah maupun yang ada di dalam tubuh kita, yaitu untuk menangkal energi-energi negatif ya. Biasanya kayu ini dipakai untuk cincin juga bisa ya, untuk leontin juga bisa, bahkan untuk garan atau pegangan pedang atau keris. Ini sangat bagus karena kayunya ini padat ya, padat, kemudian sangat keras. Namun ya berat, memang berat. Ini sekitar 1 kilo lebih lah beratnya ini. Ini tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar, namun sangat berat. Ini kayu santigi. Nah, mitos-mitos itu memang harus dibuktikan kawanku ya, harus dibuktikan. Namun bagaimanapun juga yang kita percayai itu ini adalah ya ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Semua ciptaan Tuhan yang ada di kolong langit ini pasti ada manfaat dan gunanya ya. Nyamuk saja manfaatnya banyak. Ternyata ada pabrik nyamuk, dan pabrik nyamuk itu banyak karyawan. Akhirnya manfaatnya banyak sekali untuk para pekerja-pekerja yang mendapatkan nafkah di situ. Nah, itu baru nyamuk ya. Nah, seperti ini ya, kayu santigi ini memang mitosnya seperti yang Mbah Bambang katakan tadi, itu untuk menangkal energi negatif yang ada di dalam rumah maupun ada yang di dalam tubuh kita, dengan cara mungkin disimpan atau dibuat cincin atau gelang atau leontin dan sebagainya ya, untuk karya-karya seni yang sehingga membuat hati kita jadi senang ya. Nah, namun teman-temanku, ada cara jitu juga ya, selain menggunakan kayu santigi ini. Kalau untuk membuat rumah itu jadi tenang, adem, ayem, tentrem ya, terus energi negatif juga bisa ditangkal ya, bisa ditangkal, yaitu dengan cara kita harus banyak-banyak membaca ayat-ayat suci ya di dalam rumah ya, supaya rumah itu jadi adem ya. Tidak ada gunanya punya kitab suci cuma dipajang ya, dipajang
bahkan ada tanda-tanda tertentu cuma hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini beragama. Nah, nggak ada gunanya kalau kita tidak mengamalkannya. Jadi selain kita menggunakan benda-benda ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini ya, tapi ada yang cara jitu, yaitu dengan cara itu tadi ya. Di dalam rumah kita sering pakai ibadah dengan membaca ayat suci. Nah, itu juga sangat bagus. Nah, selain kita mensifati ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kembali ke kayu santiki tadi, memang mitos itu harus dibuktikan bagi orang-orang ya, bagi orang-orang yang paham dan mau berpikir bagaimana cara mensifati ciptaan Allah SWT itu. Nah, kalau kita bisa mensifati, pasti ada manfaat dan gunanya. Seperti kayu santiki ini, kayu santiki ini yang Mbah Bambang dapatkan di pesisir pantai. Ini kayu ini sangat kuat ya, hidup di pinggir pantai itu. Bahkan ombak yang sangat besar pun tidak bisa merobohkan kayu ini. Itulah bukti kuasa Allah SWT. Kenapa diciptakan makhluk yang hidup di pinggir pantai yang tidak mudah dirobohkan oleh ombak yang sebesar apapun. Itulah kehebatan ciptaan Allah SWT. Nah, teman-temanku, silahkan kalau teman-temanku yang hobi ngebolang untuk mencari kayu santiki ya. Kayu santiki itu seperti ini tadi ciri-cirinya ya. Warnanya hitam kecoklatan, kemudian memang banyak lubang ya. Nggak tahu bagaimana kok banyak lubang atau combong. Ini tembus, nah ini tembus. Nah, ini kita lihat, nah ini tembus, combong. Dan ini kayu ini sangat padat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat di pagi hari ini untuk teman-temanku yang sehobi ngebolang. Mudah-mudahan teman-temanku semuanya dalam mencari bambu unik, bambu antik, bambu bertuah Nusantara yang kita cinta ini selalu dalam lindungan Allah SWT. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.